Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian kata beliau menyampaikan beberapa ayat dari Al-Quran kaitannya dengan permasalahan ini, yaitu surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala katakan, Innal insana khuliqa halu'ah. Innal insan khuliqa halu'ah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan yang sifatnya selalu berkeluh kesah, selalu mengeluh. Dan ini adalah sifat asli dari manusia itu sendiri. Hatinya dipenuhi dengan rasa keluh kesah, penyesalan, ketakutan, kekhawatiran akan susahnya menjalani kehidupan di dunia ini. Halu'a, berkeluh kesah. Oleh karena sebab apa? Dia takut dia tidak mendapatkan bagian dari kenikmatan tatkala dia hidup di dunia. Innal insana khuliqa halu'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, idza massahu asyarru jazu'ah. Idza massahu syarru jazu'ah. Apabila ditimpakan kepada dia kesusahan, kemudian dia berkeluh kesah lagi. Jadi ayat 19 ditafsiri atau saling menafsirkan antara ayat 19 dan ayat 20. Yang mana sifat asli manusia itu diciptakan, yang mana manusia tersebut suka mengeluh. Suka mengeluh. Maksudnya apa? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah azza wa Jalla, halu'a di sini maksudnya secara bahasa mengeluh. Adalah maksudnya, tafsirannya, penjelasannya adalah tidak bersyukur ataupun kufur. Dia tidak bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karuniakan kepada dia. Itu asli atau sifat aslinya manusia, sifat dasarnya apa? Manusia. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dia untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah mengeluh. Jadi aslinya sifat manusia itu adalah mengeluh. Nah, kalau kita sudah mengetahui sifat asli manusia ini mengeluh, susah untuk bersyukur, justru begitu mudahnya kita mengkufuri kenikmatan Allah Azza wa Jalla ataupun kebaikan orang lain, maka sepatutnya dan seharusnya kita harus lari dari sifat yang buruk ini. Berusaha untuk bersemangat, sadar diri untuk tidak selalu berada dalam sifat asli yang buruk ini, yaitu mengeluh ataupun berkeluh kesah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membersihkan hati kita semua dari penyakit-penyakit pelit ataupun kikir. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dia ditimpa musibah, sesuatu yang tidak mengenakan bagi dia, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kekurangan harta, penyakit, hilangnya atau meninggalnya keluarga, meninggalnya kerabatnya dia, yang kaitannya pada dasarnya adalah hilangnya kenikmatan yang ada di dunianya. Ketika dia ditimpa musibah dari kenikmatan dunianya, dia langsung tidak bersabar, tidak bersyukur, mengeluh, tidak berharap pahala besar dari di balik musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila manusia tadi mendapatkan kebaikan harta, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan sifat asli manusia. Tadi pertama ayat 19 Allah Subhanahu wa taala katakan manusia itu aslinya sifat dasarnya adalah
mencintai harta, mencintai kenikmatan dunia. Ketika dunia hilang dari tangannya, ketika kenikmatan hilang dari kehidupannya, dia mengeluh. Dia tidak siap untuk merasakan pahitnya musibah, padahal itu adalah kebaikan baginya. Ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, dia mengeluh, tidak bersyukur, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya masih banyak yang Allah berikan kepada dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dia diberikan kenikmatan, tadi kan diberikan cobaan, ditarik kenikmatannya, dia mengeluh. Nah, sebaliknya ketika diberikan kenikmatan, dikaruniakan suatu harta benda, dia jadi kikir ya. Dia menjadi apa? Kikir, manu'ah, pelit. Dia menjadi apa? Kikir, pelit. Jadi tidak ada kebaikan sedikit pun dari sifat buruknya, dari asli sifat buruknya manusia. Ketika mendapatkan musibah, tidak dikaruniakan harta benda yang banyak, dia ngeluh, tidak mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah masih banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dia mengeluh karena dia tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain dari kenikmatan dunia. Dia mengeluh. Sebaliknya ketika diberikan kenikmatan, Allah angkat derajat dia di dunia. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kenikmatan di dunia kepada dia. Dia justru menahan rizki kenikmatan yang Allah telah karuniakan tadi, yang Allah limpah ruahkan kepada dia tadi. Dia tahan, dia pelit, dia kikir terhadap kebaikan ataupun kenikmatan yang Allah karuniakan kepada dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia untuk mensedekahkan, menginfakkan, menzakatkan harta tersebut. Jadi tidak ada kebaikan sedikit pun ya, dari sifat dasarnya manusia seperti ini, yaitu ketika dia diberikan musibah, dia mengeluh, tidak bersabar. Ketika mendapatkan kenikmatan, dia malah pelit, kikir. Begitu hinanya kehidupan manusia tatkala memiliki sifat halu'ah ataupun sifat manu'ah, berkeluh kesah dan pelit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, tadi kan sifat asli manusia seperti itu tuh. Ketika mendapatkan musibah tidak bersabar, ketika mendapatkan kenikmatan dia malah pelit. Tidak bermurah hati untuk mengeluarkan hartanya demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala dan orang banyak. Nah, sifat dasarnya manusia seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf istitsna, pengecualian, mengeluarkan sebagian manusia dari sifat asli manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala katakan illal musallin, kecuali berarti tidak termasuk 3 ayat sebelumnya ya. Sifat mengeluh dan kikir, yang itu adalah sifat dasarnya manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebagian manusia yang lainnya dari sifat buruk tadi. Siapakah mereka? Illal musallin, kecuali orang-orang yang menegakkan sholat. Kecuali orang-orang yang menegakkan sholat.